Kita bertemu kembali di pelajaran kimia kelas 12 bab kedua mengenai redoks dan elektrokimia. Pelajaran redoks sudah kita amalkan di pelajaran sebelumnya. Maka kita di bab 2 ini yang utama akan kita pelajari adalah pertama penyanderaan reaksi redoks, kedua sel Volta, ketiga sel elektrolisis, dan keempat korosi, penyebab dan pencegahannya. Nah, mari kita masuki yang pertama penyanderaan reaksi redoks. Ada dua cara. Yang pertama, lihat ini penyanderaan reaksi redoks dengan metode bilangan oksidasi. Ya, ini yang pertama dengan metode bilangan oksidasi. Perhatikan langkah-langkahnya. Langkah pertama, tuliskan kerangka dasar reaksi, yaitu reaksi oksidasi dan hasil oksidasinya, reaksi reduksi dan hasil reduksinya. Mana oksidator, mana reduktor ditunjukkan di situ. Nah, maka coba perhatikan langsung ke sini. Kita ikuti langkah-langkah dari langkah pertama. Kita tuliskan ini reaksi yang mau kita setarakan. Maka yang mengalami reaksi oksidasi dan yang mengalami reaksi reduksi harus kita tuliskan dulu berapa bilangan oksidasi masing-masing unsur dalam persamaan reaksi ini. Iya, pada ketentuan sudah diketahui bahwa oksigen minus 2 dalam senyawa berarti 7 kali 2 minus 14. Kemudian supaya jumlah ion Cr2 untuk ini minus 2 berarti Cr2 itu adalah positif 12. Positif 12 ada dua unsurnya dibagi 2, maka satu unsur atau atom Cr biloxnya positif 6. Nah, kita kemarin bilangan oksidasi oksigen pada C24 minus 2 dikali 4 minus 8 supaya 0 karena tidak bermuatan, berarti C dalam senyawa ini positif 8 supaya 0. Nah, maka tiap satu atomnya dibagi 2 positif 4. Nah, kemudian kita perhatikan di Cr. Nah, ini ada kesilapan di sini. Bahwasanya C24 bukanlah senyawa tapi ion. Jadi harus ada muatan 2 negatif di sini. Kalau tadi Bapak sebutkan jumlahnya 0, kalau dia ion ini kan berasal dari asam oksalat, berarti di sini harus positif 6 supaya minus 2. Dengan demikian satu atom C adalah positif 3. Ya. Nah, kemudian H di sini positif 1. Nah, berikutnya pada hasil reaksi Cl biloxnya karena sudah bermuatan atau bentuk ion positif 3 sama dengan muatannya. C pada CO2 minus 2 kali 2 minus 4. Di sini C-nya adalah positif 4. Kemudian O minus 2 positif 2 berarti dibagi 2 positif 1. Maka kita mati yang berubah dari Cr2 menjadi positif. Nah, kemudian C-nya dari positif 3 menjadi positif 4. Nah, itu yang dimaksud. Tuliskan kerangka dasar reaksi. Reduktor berarti reduktornya yang mengalami oksidasi, oksidatornya yang mengalami reduksi. Iya. Dengan demikian di sini sudah dapat kita tentukan mana reduktor. Tentu yang mengalami oksidasi. Mana yang mengalami oksidasi?
dari positif 3 ke positif 4. Nah, itulah yang mengalami oksidasi, berarti reduktor. Yang mengalami reduksi dari positif 6 menjadi positif 3. Nah, itu yang mengalami reduksi, berarti oksidator dan hasilnya. Nah, setelah kita tuliskan demikian, ini langkah pertama. Kita masuk langkah kedua. Setarakan unsur yang mengalami perubahan bilangan oksidasi dengan memberi koefisien yang sesuai. Siapa yang mengalami perubahan bilangan oksidasi? Cr. Ini langkah kedua kita tuliskan. Cr2O7 2 negatif tambah C2O4 2 negatif tambah H positif menghasilkan Cr3 positif tambah CO2 tambah H2O yang mengalami tadi Cr dan C. Di sini Cr-nya 2, maka ini harus kita kali 2. Di sini C-nya 2, maka di sini harus kali 2. Itu langkah kedua. Sudah disetarakan yang mengalami perubahan bilangan oksidasi. Sekarang kita masuk ke yang ketiga. Perhatikan langkah ketiga. Nah, ini tentukan jumlah penurunan bilangan oksidasi dari oksidator. Oksidator tadi apa? Yang mengalami reduksi. Dan jumlah pertambahan bilangan oksidasi dari reduktor yang mengalami oksidasi tadi. Maka kita perhatikan. Kita tentukan jumlah penurunan bilangan oksidasinya. Langkah ketiga kita tulis kembali Cr2O7 2 negatif tambah C2O4 2 negatif tambah H positif 2 Cr3 positif tambah 2 CO2 tambah H2O. Ya, kita tentukan mana tadi oksidatornya. Oksidatornya yang mengalami reduksi. Jadi dari sini TCr ini positif 12 karena 2 atom Cr-nya menjadi positif 6. Berarti turun. Berapa turun? Turun dia 96. Kemudian C-nya perhatikan 2 atomnya dari positif 6 menjadi positif 8. Berarti tambah 2 biloxnya dari positif 6 menjadi positif 2. Itu tadi yang mengalami kenaikan bilangan oksidasi reduktornya, dan oksidatornya yang turun dari positif 12 ke positif 6. Nah, perhatikan yang menjadi fokus pemahaman kita atau perhatian kita adalah yang Bapak tandai loh. Nah, perhatikan supaya dapat dipahami nih. Langkah keempat, samakan jumlah perubahan bilangan oksidasi tersebut dengan memberi koefisien yang sesuai. Baru setarakan muatannya. Samakan jumlah perubahan bilangan oksidasi, nah, tersebut dengan memberi koefisien, kemudian setarakan muatan dengan menambah. Maka langkah keempatnya, supaya sama ini dengan 6 minus 6 dan positif 2, maka KPK-nya adalah KPK-nya ketemu di mana KPK-nya? Di angka 6, kelipatan persekutuan terkecil. Yang ini
dikali 1, yang di sini dikali 3. Maka langkah 4-nya kita tuliskan CR2O7 2 negatif ditambah. Nah, tadi di sini dikali 1 kali 1. Perhatikan. Sementara yang naik 2 harus dikali 3, maka 3C2 3C2O4 2 negatif ditambah H positif menghasilkan. Ingat tadi CR-nya dikali 1, maka sini 2CR 3 positif ditambah. Ingat tadi bahwa C-nya positif 2 dia naik, maka dikali 3. Jadi dikali 3 koefisien 2 tadi CO2 menjadi 6 CO2 ditambah H2O. Ya, kita di langkah kelima sekarang setarakan muatan dengan menambah ion H positif dalam suasana asam atau ion OH negatif dalam suasana basah. Melihat persamaan ini, walaupun tidak dituliskan di sini dalam suasana apa, kelihatan ini adalah suasana asam. Maka kita setarakan muatannya dengan menambah ion H positif ini. Mari kita hitung di sebelah kiri berapa muatannya. Minus 2 ditambah 3 kali minus 2 ditambah minus 6. Nanti sama dengan minus 8. Sedangkan di sini positif 6. Ya. Bagaimana supaya sama-sama positif 6? Di sini tadi minus 8 sebelah kiri, sebelah kanan positif 6. Bagaimana supaya sama-sama positif 6? Maka disitulah peranan yang kita tambahkan ion H positif ini. Berapa lagi supaya positif 6? Minus 8 tadi. Ya. Maka kita jumlahkan. Supaya positif 6 dia butuh yang di sini berapa H positif? 14 H positif. Ya, 14 tambah 8 maka sama dengan 6. Kita tambahkan 14 H positif. Jadi 14 positif tambah minus 8 kan sudah sama dengan positif 6. Ya, itu langkah kelima. Setelah sama muatannya, sekarang setelah kita tambahkan yang 14 H positif ini, sekarang ini tambah 14 positif kan sama-sama positif 6. Sudah setara dengan positif 6 di sebelah kanan. Nah, menyetarakan H positif ini, hidrogen, ion hidrogen ini harus disetarakan juga H2O. Maka langkah 5 tadi sudah di atas. Sekarang di langkah 5 ini kita tuliskan CR2O7 2 negatif ditambah 3C2O4 2 negatif ditambah 14H positif. Ini menghasilkan 2CR3 positif ditambah 6CO2 ditambah H2O. Kita di langkah 6 sekarang kita setarakan ion H positif dengan penambahan atau pengalihan koefisien H2O 14 supaya setara ion H positif dengan atom hidrogen, maka menjadi CR2O7 2 negatif tambah 3C2O4 2 negatif tambah 14H positif menghasilkan 2CR3 positif tambah 6CO2
Kita setarakan atom hidrogennya dengan mengalihkan 7H2O. Dikatakan setara yang sudah kita kerjakan, maka dapat kita lihat dari muatannya sudah setara tadi, sama-sama positif 6. Baru kita hitung jumlah atom-atom di kiri dan di kanan. CR-nya 2 di kiri, CR di kanan 2. O-nya di kiri kita hitung 7 tambah 12. Berarti 19. Di sini kita hitung 12 tambah 7, 19. Sudah setara O-nya, sudah setara juga H-nya. Maka penyatraan reaksi redoks dengan cara bilangan oksidasi dikatakan sudah benar. Maka kalau diikuti langkah-langkah itu langsung dipraktekkan dengan soal, maka yakin pasti bisa untuk selanjutnya menambah pemahaman. Sekian untuk penyatraan reaksi redoks dengan cara bilangan oksidasi.